Berikut saya akan menjelaskan uh, cara pengisian aplikasi akuntansi untuk jenis usaha budidaya, di mana budidaya di sini adalah yang peternakan. Tapi pada prinsipnya hampir sama untuk jenis usaha, apakah itu berhubungan dengan hewan ataupun berhubungan dengan tanaman ya. Hanya saja perlu diperhatikan apakah itu hewan atau tanaman, ini adalah untuk sifat produknya yang dibeli kemudian dikembangbiakan, dibesarkan. Jadi contohnya kalau misalnya sapi atau kambing beli 5-10 ekor atau 100 ekor untuk digemukkan, setelah itu dijual setelah menjadi gemuk ya. Jadi bukan menjual susunya, atau misalnya kalau ayam beli ayam 100 biji kemudian untuk dijual setelah ayam itu siap dipotong, tapi bukan untuk membuat laporan terhadap telurnya, karena ini berbeda, perhitungan HPP-nya berbeda. Untuk tanaman juga sama, misalnya beli bibit tanaman untuk kemudian kalau sudah tumbuh berkembang yaitu dijual. Kenapa? Karena tadi HPP-nya ini kita menghitung dari seluruh proses, karena kan kita tahu kalau kita misalnya mengemukkan sapi atau mengemukkan kambing itu kan ada periodenya. Jadi HPP itu dihitung berdasarkan periode penggemukannya itu, bukan terhadap biaya tiap bulannya. Saya mau kasih contoh sebelum masuk menjelaskan setup adalah di bagian laba rugi bulanan. Di sini terlihat penjualannya dilakukan di bulan Mei. Usahanya dimulaikan di bulan Januari. Misalnya penggemukan makan waktu 4 bulan. Pada saat penjualan baru biaya penjualan kambingnya itu dimasukkan di laporan laba rugi. Walaupun mungkin secara pengeluaran dilakukan di Januari, Februari, Maret, tapi karena penjualannya baru terjadi di Mei, maka HPP-nya itu munculnya di Mei. Ya, ini masih biar ada bayangan terlebih dahulu. Oke, kita akan masuk ke bagian pengisian setup. Di data usaha ini standar, di mana diisikan tanggal awal periode. Jadi ini sebagai awal dari periode 1 tahun pencatatan. Kemudian diisikan nama usahanya. Kemudian ini opsional ya, mulai dari alamat sampai lain-lain ini opsional. Kemudian penyusutan. Ini kalau ada penyusutan, ini akan otomatis mengikuti data parameter yang ada di sini. Apakah itu masa manfaatnya maupun persentase dari setelah selesai digunakan. Setelah itu daftar pelanggan, ini juga opsional pada dasarnya. Ini bisa diisi, bisa nggak diisi. Tapi ini kalau diisi, ini akan dipakai sebagai referensi untuk menghitung atau merekap piutang. Setelah itu masuk ke daftar supplier, sama opsional, dipakai untuk merekap piutang. Kalau supplier merekap utang ya. Ini kemudian ada nomor nota penjualan, nota pembelian, kwitansi, ini nomor referensi yang nanti dimasukkan di bagian transaksi, dan kalau dipilih di bagian nota penjualan, otomatis dia akan mengambil data berdasarkan nomor tersebut. Kemudian laporan keuangan, ini adalah referensi terhadap laporan keuangan, di mana di sini yang ada background berwarna putih ini bisa diganti namanya, tapi mohon untuk tidak dilakukan insert atau dirubah tempatnya, karena ini formulanya udah fix ya. Jadi kalau dirubah tempatnya, formulanya bisa tidak jalan. Setelah itu daftar aset, ini diisikan daftar aset. Jadi kalau tadi kan dimulainya 2019, ini diisikan tahun sebelum 2019, kebetulan 2018 semua. Nanti akan dihitung secara otomatis dan angkanya akan muncul di bagian laporan laba rugi, dan rekapnya akan muncul di laporan aset. Setelah itu ada pembayaran di muka. Pembayaran di muka ini untuk mendistribusikan atau memproratakan transaksi yang sudah dibayarkan di muka, sebagai contoh sewa atau kontrak tempat. Ini ada bisa ada saldo nih. Ini kan yang tabel di atas untuk periode tahun sebelumnya, tabel di bawah untuk periode tahun berjalan. Di sini bisa didistribusikan sesuai bulannya.
Demikian juga yang di bawah. Nanti angka di sini akan muncul secara otomatis kalau ada transaksi di tahun berjalan yang kategorinya masuk pengeluaran atau pendapatan diterima di muka. Nah, di sini kita hanya perlu mengkategorikan itu masuk beban sewa atau masuk ke pendapatan, kemudian ini proratanya. Setelah itu daftar persediaan. Nah, di sini perlu diperhatikan karena ini adalah budidaya. Jadi HPP di sini tadi hanya ada biaya penjualan sapi dan kambing. Ini kalau merubah kategori HPP di sini ya di bagian laporan keuangan. Nah, HPP di sini merubahnya itu hanya berdasarkan pendapatan. Perhatikan sini ada rumusnya ya. Jadi kalau misalnya mau merubah ini namanya jadi biaya sapi ya otomatis merubahnya di bagian laporan keuangan di atas di sini ditulis jadi sapi. Ya. Oke, nah HPP-nya masuk, ini kategori yang akan digunakan sebagai pilihan di nama produknya. Perhatikan ya, perhatikan ini adalah kategori HPP utama. Jadi bayangannya ini adalah untuk kalau misalnya bibit adalah bibit tanaman, kalau misalnya hewan ya ini adalah sapi kecil atau kambing kecil atau anak ayam di usia yang baru berapa belas hari. Nah, itu di sini masuk kategori HPP utama. Ini ada HPP tambahan. Ya. Ini harus bisa diisikan di sini. Ini biaya pakan sapi, biaya vitamin, biaya pakan kambing. Ini HPP tambahannya. Karena kan ini cerita untuk menggemukkan binatang atau membesarkan. Jadi perlu ada HPP utama, ada HPP tambahan. Kemudian untuk produk. Di sini nama produk, perhatikan di sini kenapa ada tulisan sapi 1, sapi 2. Karena ini nama di sini tidak boleh sama. Dan ini mungkin bisa perhatikan ini mungkin bisa dikelompokkan terhadap pembelian batch. Jadi misalnya beli kambing batch pertama beli 100. Nanti seluruh perhitungan HPP-nya akan didasarkan terhadap pembelian yang 100 itu. Atau beli ayam. Beli ayam 500 ayam. Kemudian nanti setelah 5 bulan beli ayam lagi yang 500 berikutnya. Nah, ini bisa diisikan di sini sebagai mungkin batch kedua, batch ketiga. Karena HPP-nya adalah per batch tadi. Jadi setiap transaksi atau kalau misalnya kolam ikan sama, kita ngasih bibit ikan, jadi seluruh HPP-nya akan berdasarkan terhadap satu kolam tersebut. Ya. Jadi itulah pembagiannya. Bisa diisikan saldo awal kalau memang masih ada yang belum terjual. Kalau belum terjual, tolong diisikan di sini stok. Harganya ini berapa nih kira-kira? Ya. Harga HPP-nya berapa? Tapi kalau sudah terjual semua dan mulai dari nol, ini akan lebih mudah. Oke, untuk setup saya kira cukup jelas. Mungkin kita bisa lanjut ke modul berikutnya.